Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Syahrul Mubarak dengan NIM 2166154. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain visualisasi data. Desain visualisasi data adalah proses penggunaan elemen visual seperti diagram grafik atau peta untuk mempresentasikan data. Hal ini membantu menerjemahkan data yang kompleks, bervolume tinggi atau numerik menjadi representasi visual yang lebih mudah dipahami. Visualisasi data memungkinkan pembaca untuk lebih mudah memahami tren, outliner, dan pola dalam data, serta membantu dalam pengambilan keputusan dengan memahami konsep yang sulit atau mengidentifikasi pola baru. Kemudian, prinsip-prinsip desain visualisasi data. Klaritas. Pertama, klaritas. Visualisasi data harus jelas dan mudah dipahami. Informasi yang disampaikan harus dapat dijelaskan dan tepat. Kemudian, konsisten. Visualisasi data harus konsisten dalam penggunaan elemen desain seperti warna, font, dan ukuran. Hal ini membantu membangun pola dan memudahkan pemahaman. Kemudian, kesederhanaan. Visualisasi data harus sederhana dan tidak membingungkan. Pengguna elemen desain yang tidak perlu harus dihindari agar fokus tetap pada informasi yang ingin disampaikan. Kemudian, relevansi. Visualisasi data harus relevansi dengan tujuan komunikasi. Informasi yang disajikan harus terkait dengan topik atau pertanyaan yang ingin dijawab. Kemudian, estetika. Estetika visualisasi data harus estetika dan menarik secara visual. Pengguna desain yang menarik dapat membantu menarik perhatian dan membuat informasi lebih diingat. Kemudian, prinsip desain visualisasi data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pertama, mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang akan divisualisasikan. Kemudian, memastikan data yang dikumpulkan itu akurat dan terpercaya. Kemudian, yang kedua ada analisis data. Setelah mengumpulkan data, lalu kita menganalisis data untuk mendapatkan wawasan dan temuan yang relevan. Lalu, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar data. Kemudian, setelah analisis data, lalu kita pemilihan jenis visualisasinya. Memilih jenis visualisasinya yang tepat untuk menyampaikan informasi dan efektif. Kemudian, menyesuaikan visualisasi dengan jenis data yang ada dan tujuan komunikasi. Kemudian, setelah pemilihan jenis visualisasi data, lalu jenis layoutnya atau tampilannya. Rancang tata letak visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, dan menyusun elemen visual secara logis untuk meningkatkan pemahaman. Dan jenis-jenis desain visualisasi data ada 4, yaitu yang pertama grafik garis. Grafik garis ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk garis yang menghubungkan titik data. Grafik ini berguna untuk melihat tren dan pola perubahan dari suatu data seiring waktu. Kemudian, grafik batang. Grafik batang digunakan untuk membandingkan data kategori yang berbeda. Data direpresentasikan dalam bentuk batang vertikal atau horizontal, di mana tinggi atau panjang batang menggambarkan nilai data yang sesuai. Grafik ini berguna untuk melihat perbandingan jumlah atau prosesi antara kategori yang berbeda. Kemudian, diagram lingkaran. Diagram lingkaran juga dikenal sebagai V-chart, digunakan untuk menggambarkan komposisi atau proposisi dari suatu keseluruhan. Data direpresentasikan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi berbagai sektor, di mana ukuran sudut setiap sektor menggambarkan prosesi data yang sesuai. Diagram ini berguna untuk melihat perbandingan proposisi antara kategori
yang berbeda dalam satu keseluruhan. Nah, kemudian peta yang terakhir, peta digunakan untuk memvisualisasikan data geografis atau spasial. Data direpresentasikan dalam bentuk peta dengan menggunakan simbol warna atau gradasi untuk menggambarkan nilai atau atribut yang sesuai peta, berguna untuk melihat distribusi atau pola data di wilayah geografis tertentu. Kemudian teknik desain visualisasi data ada 4, yaitu penggunaan warna yang tepat. Teknik ini melibatkan pemilihan warna yang tepat untuk penyampaian informasi dengan jenis jelas dan efektif. Nah, jadi penggunaan warna ini harus sesuai dengan apa yang kita bahas. Kemudian pengguna skala yang benar. Penggunaan skala yang benar, teknik ini melibatkan pengguna skala yang benar untuk memastikan data terlihat profesional dan mudah dibaca. Lalu penggunaan animasi untuk meningkatkan interaktif. Lalu menggunakan animasi ini agar teknik ini melibatkan pengguna animasi untuk memperkaya pengalaman interaksi pengguna dengan visualisasi data. Lalu yang terakhir adalah penggunaan storytelling data visualisasi data. Teknik ini melibatkan penggunaan storytelling untuk menggambarkan narasi yang kuat dan menarik dalam visualisasi data. Lalu yang terakhir adalah tantangan dan tren desain visualisasi data di masa depan. Ada 4, itu yang pertama kompleksitas data yang semakin tinggi. Tantangan utama dalam desain visualisasi data di mana di masa depan adalah menghadapi kompleksitas data yang semakin tinggi. Dengan semakin banyak sumber data yang tersedia, desainnya visualisasi harus mampu mengolah dan menyajikan informasi dengan cara mudah dipahami oleh pengguna. Lalu penggunaan teknologi AI dalam analisis data. Tren desain visualisasi data di masa depan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam analisis data. Dengan adanya AI, desainer visualisasi dapat mengoptimalkan proses analisis data dan menghasilkan visualisasi yang lebih cerdas dan interaktif untuk membantu pengguna dalam memahami dan menggambarkan keputusan berdasarkan data. Lalu pengguna visualisasi data dalam bentuk bidang bisnis. Tren desain visualisasi data di masa depan adalah penggunaan visualisasi data dalam bidang bisnis. Visualisasi data dapat membantu perusahaan dalam menganalisis kinerja bisnis, identifikasi tren pasar, kemudian dan mengambil keputusan berdasarkan data. Dengan visualisasi data yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan strategi bisnis mereka. Lalu yang terakhir ada penggunaan visualisasi data dalam bidang kesehatan. Tren desain visualisasi data di masa depan adalah penggunaan visualisasi data dalam bidang kesehatan. Visualisasi data dalam bidang kesehatan dapat membantu para profesional kesehatan dalam menganalisis dan memvisualisasikan data medis, mengidentifikasi tren kesehatan masyarakat, dan mengambil keputusan yang dapat meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dengan visualisasi data yang informatif dan mudah dipahami. Dengan pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi tantangan dan tren desain visualisasi data di masa depan adalah ada 4. Yang pertama, kompleksitas data yang semakin tinggi, kemudian penggunaan teknologi AI dan analisis data, kemudian penggunaan visualisasi data dalam bidang bisnis, dan yang terakhir penggunaan visualisasi data dalam bidang kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.